Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Coba bayangkan sebuah lembaga pendidikan Islam sedang membutuhkan proyektor untuk ruangan kelas. Surat permintaan barang sudah diketik, kemudian dicetak, lalu dikirim ke bagian keuangan. Dari sana dibuat lagi dokumen baru untuk panitia pengadaan, lalu dikirim ke vendor. Terus menunggu penawaran, lalu diseleksi, lama-lama muridnya lulus duluan, barangnya belum datang. Nah, ini bukan sekedar ilustrasi, ini adalah realita dari sistem pengadaan konvensional yang selama ini terjadi, dan hari ini kita akan bahas bagaimana e-procurement bisa menjadi solusi nyata dalam dunia pendidikan Islam. Hal ini menjadi salah satu topik yang menarik yang diangkat oleh Muhammad Yusuf ini, yang berjudul dampak penerapan aplikasi e-procurement dalam meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pada kantor lembaga pendidikan Islam. Dia menyampaikan bahwa sistem pengadaan konvensional di kantor lembaga pendidikan Islam memiliki banyak kendala yang selama ini dianggap biasa, padahal sangat berdampak. Misalnya, yang pertama adalah lambatnya proses manual, mulai dari pencatatan hingga evaluasi penawaran. Yang kedua ada minimnya akses informasi, hanya diketahui oleh sebagian orang saja. Selanjutnya ada kurangnya transparansi, membuat proses pengambilan keputusan rentan kecurigaan. Yang keempat ada sulit diawasi karena tidak ada sistem yang memantau proses secara menyeluruh. Terus yang selanjutnya ada biaya yang tinggi karena semua dilakukan secara fisik dan manual. Bayangkan kalau kita masih menyusun dokumen tender dengan mengetik, mencetak lalu mengantarkannya langsung ke vendor. Selain boros waktu dan tenaga, proses seperti ini juga tidak efektif untuk zaman yang sekarang. Disinilah e-procurement hadir. Dalam istilah sederhana, e-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dari awal sampai akhir. Kalau dulu butuh waktu 5 sampai 7 hari hanya untuk menyiapkan dokumen pengadaan, kini bisa hanya dalam hitungan jam. Kalau dulu semua keputusan pengadaan sulit ditelusuri, sekarang setiap langkah tercatat. Dalam konteks manajemen rantai pasok, e-procurement menjadi salah satu elemen krusial karena mempercepat distribusi informasi dan keputusan. Selanjutnya, menghubungkan lembaga pendidikan dengan vendor secara langsung. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan waktu antara permintaan dan pemenuhan. Menurut artikel, e-procurement tidak hanya membuat proses lebih cepat, tapi juga lebih aman, transparan, dan efisien. Bahkan vendor pun merasa lebih adil karena semua tahapan terekam dan bisa diakses kapan saja. Mari kita jabarkan satu persatu kelebihan dari e-procurement menurut artikel yang kita bahas ini. Yang pertama ada percepatan proses. Semua tahapan dari permintaan, penawaran, evaluasi vendor, hingga penunjukan pemenang bisa dilakukan secara online. Tidak perlu lagi mengumpulkan fisik dokumen satu persatu. Misalnya, panitia pengadaan cukup mengklik sistem untuk membuka seluruh penawaran dari vendor. Langsung bisa diseleksi dari hari yang sama. Yang kedua ada efisiensi biaya. Mengapa efisiensi biaya? Karena tidak ada lagi pengeluaran untuk mencetak dokumen tebal-tebal, tidak perlu biaya pengiriman fisik, tidak perlu lembur untuk rekap data manual, bahkan harga dari vendor pun bisa lebih bersaing karena sistem e-procurement membuka akses lebih luas dan transparan. Selanjutnya, yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Semua langkah terekam dalam sistem. Siapa yang membuka penawaran, siapa yang mengevaluasi, dan kenapa vendor tertentu yang menang, semua bisa ditelusuri dengan jejak digital. Ini artinya, setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada monitoring real time. Kepala sekolah, yayasan, bahkan auditor bisa langsung mengecek status pengadaan dari dashboard. Tidak perlu lagi menunggu laporan manual yang sering terlambat atau tidak lengkap. Yang terakhir ada minim human error. Kesalahan ketik, salah hitung, atau lupa input, semua bisa dicegah karena sistem e-procurement selalu memiliki fitur validasi otomatis. Sistem akan menolak data jika tidak sesuai format atau perhitungan. Jika kita dibuat tabel, maka seperti inilah gambaran tabel yang akan mempermudah kita untuk memahami bagaimana e-procurement bisa menjadi solusi. Yang pertama, sistem konvensional itu cenderung manual, lambat, namun e-procurement itu otomatis, cepat. Sistem konvensional biasanya berbentuk dokumen fisik, namun e-procurement itu digital dan tersimpan. Selanjutnya ada minim transparansi, dan e-procurement itu transparan dan audit trail.
Untuk biaya sistem konvensional itu tinggi. Lembaga pendidikan Islam sering menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Tapi justru dengan sistem digital seperti ini, mereka bisa lebih mandiri, hemat, dan transparan. Bahkan, e-procurement bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga karena semua dana digunakan dengan jelas dan bisa diacak. Artikel ini menyimpulkan bahwa e-procurement bukan sekedar tren, tapi kebutuhan strategis. E-procurement bukan hanya mempercepat kerja, tapi memperkuat akuntabilitas dan mendukung keberlanjutan operasional lembaga pendidikan. Jadi, untuk kesimpulannya, e-procurement adalah langkah modern dan logis dalam manajemen rantai pasok pendidikan. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga tentang integritas dan kepercayaan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk perubahan di lembaga pendidikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.